Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang keteladanan Nabi Yusuf. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Hadijah. Saya sebagai pemateri pertama. Baik, di sini saya akan mengulas kembali kisah Nabi Yusuf. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub bersama istrinya yang bernama Rahil. Nabi Yusuf memiliki 12 saudara. Langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Pada suatu malam Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, sebagaimana yang dijelaskan di dalam diberitahukan di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 4 yang berbunyi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, bahwa Nabi Yusuf bermimpi bertemu dengan 11 bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aitum li sajidin, semua itu bersujud kepadanya. Kemudian mimpinya itu beliau ceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub. Kemudian setelah didengarnya oleh Nabi Yakub pun berkata, la taqsus ru'ya ka'ala ikhwatik, jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, karena nanti mereka akan melakukan tipu muslihat kepadamu. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah tidak semua orang, bahkan saudara kita, senang kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, walaupun nikmat itu hanya sebuah mimpi. Jadi jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada dirimu, karena tidak semua orang senang melihat kamu senang. Karena kebanyakan sifat orang itu adalah kalau kita mendapat nikmat, mereka akan susah hati, tetapi ketika kita mendapat musibah, mereka itu senangnya sangat luar biasa. Lanjut saja, dendam saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini berkelanjutan. Mereka ingin membawa Nabi Yusuf pergi bermain ke gurun pasir. Setelah itu, ketika mereka sudah pergi membawa Nabi Yusuf, di sanalah para saudara-saudaranya ini mengeluarkan dendam yang mereka pendam selama ini. Kemudian ia membuka baju Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun dimasukkannya ke dalam fi goyabatil jub, ke dalam sumur yang dalam. Kemudian saudara Nabi Yusuf ini pergi meninggalkan Nabi Yusuf sendirian. Mereka pulang dengan membawa baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri oleh darah bohong. Sampai di sana mereka menghadap kepada ayahnya Nabi Yakub sambil menangis bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Tetapi Nabi Yakub tidak mempercayai hal itu. Namun saudaranya Nabi Yusuf ini terus meyakinkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf itu memang benar-benar dimakan oleh serigala. Kemudian Nabi Yakub, ayahnya, terus menangisi anaknya yang hilang sampai pandangannya itu hilang. Singkat cerita, ketika Nabi Yusuf berada di dalam penjara, beliau menakwilkan mimpi seorang pemuda yang akan keluar dari penjara tersebut. Kemudian setelah pemuda tersebut keluar, beliau kembali memanggil Nabi Yusuf karena raja di Mesir Perdana Menteri di Mesir itu ingin mimpinya ditakwilkan, karena para petakwil mimpi yang mereka percaya tidak ada yang mampu menakwilkan mimpi tersebut. Kemudian pemuda itu mengingat Nabi Yusuf ketika mimpinya ditakwilkan ketika berada di penjara. Nabi Yusuf pun
dipertemukan dengan raja tersebut, perdana tersebut. Kemudian ia cerita bahwa Perdana Menteri Mesir ini bermimpi bahwa ia melihat 7 sapi gemuk keluar dari sungai, kemudian memakan rumput. Lalu setelah itu ia bermimpi 7 sapi kurus lemah juga keluar dan ikut bergabung dengan sapi yang gemuk-gemuk tadi sambil makan rumput. Kemudian raja tersebut terbangun, Perdana Menteri tersebut terbangun, dan ia tertidur kembali, lalu bermimpi kembali. Dia memimpikan bahwa sapi-sapi yang lemah tersebut memakan 7 sapi-sapi gemuk tersebut, sehingga ia terbangun kaget dan mimpinya itu ingin ditakwilkan, dan itu ia ceritakan kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf mentakwilkan bahwa akan ada masa 7 tahun yang subur, dan akan ada datang 7 tahun masa panceklik, yaitu musim kemarau. Dan Nabi Yusuf tidak hanya menakwilkan mimpi tersebut, ia juga memberikan solusi agar bagaimana cara menghadapi 7 tahun masa panceklik tersebut. Singkat cerita, ketika Perdana Menteri itu telah meninggal dunia, Nabi Yusuf pun naik menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kemudian saat itu datanglah 7 tahun masa panceklik tersebut. Ketika di Mesir, Nabi Yusuf didatangi oleh seorang wanita tua yang ingin meminta makanan. Dan ketika Nabi Yusuf melihat wajahnya, dia masih mengingatnya bahwa itu adalah Zulaikha. Baru kemudian Nabi Yusuf memberikan makan kepada Nabi Yusuf, memuliakan Zulaikha, memberikannya dia makan, dan ia meminta izin kepada Allah untuk menikahi Zulaikha, sehingga Nabi Yusuf dan Zulaikha menikah dan memiliki 2 anak. Kemudian ini sudah ada di dalam tafsir Quran. Salah satunya itu berada di tafsir Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa ketika Nabi Yusuf dan Zulaikha malam pertama, kuasa Allah bahwa Zulaikha itu masih perawan, karena sesungguhnya suaminya tersebut tidak berhasrat kepada perempuan. Kuasa Allah mengembalikan kecantikan Zulaikha, dan akhirnya mereka hidup bahagia. Jadi di sini kisah di antara nabi yang paling lengkap kisahnya dari awal sampai akhir. Kisahnya itu yang tertera di dalam Al-Quran adalah surah Yusuf. Mungkin hanya ini dari pemaparan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia Fitri Mutmainnah. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Siti Nur Khadijah. Saya akan membahas tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf menjadi salah satu kisah Nabi yang memberikan hikmah dan keteladanan bagi siapa saja. Bagaimana Nabi Yusuf menjalani kehidupannya. Tidak sedikit orang-orang pun menjadikannya sebagai suri tauladan dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Begitu banyak pembelajaran yang penting bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Di antaranya, Nabi Yusuf tidak pernah menyombongkan diri atas ketampanannya. Semua kita tahu bahwa Nabi Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan, tidak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Dengan begini,
Dengan ketampanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf tidak pernah sama sekali menyombongkan diri atas ketampanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Yusuf selalu menjaga hawa nafsunya. Kita semua tahu bahwa Nabi Yusuf sangat tampan dan tidak sedikit perempuan yang ingin memiliki Nabi Yusuf. Bahkan Siti Zulaiha menggunakan banyak cara untuk menggoda Nabi Yusuf, tapi hal ini Nabi Yusuf tidak pernah sama sekali tergoda oleh Siti Zulaiha karena beliau mampu menjaga hawa nafsunya. Yang ketiga, tidak menyimpan dendam pada saudaranya. Sifat baik dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tidak pernah mengeluh dan memunculkan rasa dendam kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, selalu menjaga hawa nafsunya. Berkat ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, begitu banyak wanita tergila-gila dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaiha bahkan menggunakan segala cara hanya untuk menggoda Nabi Yusuf. Akan tetapi, hal ini tidak membuat Nabi Yusuf tergoda karena beliau mampu menjaga hawa nafsunya. Yang ketiga, tidak menyimpan dendam pada saudaranya. Sifat baik yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tidak pernah mengeluh, bahkan tidak pernah iri dengan saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudaranya yang iri dengan Nabi Yusuf. Yang ketiga adalah tidak menyimpan dendam kepada saudaranya. Sifat baik yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tidak pernah mengeluh dan memunculkan rasa iri hatinya. Kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam memang lebih kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga membuat saudaranya dengki sehingga membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nabi Yusuf tidak pernah menyimpan dendam kepada saudaranya. Sifat iri yang ditiru dan semua umat muslim untuk memaafkan kesalahan orang lain, mengingat bahwa tidak sedikit di antaranya memiliki dendam kepada saudaranya. Yang keempat, senantiasa sabar dalam ujian hidupnya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah luput dari berbagai cobaan dan rintangan. Akibat rasa iri saudaranya sehingga harus dibuang ke dalam sumur, Nabi Yusuf harus menjalani kehidupan yang begitu keras. Misalnya, hidup terpisah dari orang tuanya, menghadapi godaan yang begitu banyak. Wanita sampai difitnah masuk ke penjara dalam jangka yang waktu lama. Cobaan yang begitu banyak datang kepada beliau justru membuat keimanannya lebih kuat. Tidak mudah menyerah, beliau selalu menambah keimanannya dan selalu bertakwa kepada Allah dan memohon kepada Allah dan senantiasa diberi kesabaran. Yang terakhir adalah selalu waspada dan berhati-hati dalam hal-hal buruk. Kisah Nabi Yusuf memberikan pengeringatan kepada semua orang bahwa hal buruk bisa datang dari arah mana saja. Beliau mendapatkan serangan serigala hingga tidak mengelak akan rencana pembunuhan oleh saudaranya sendiri. Meski Nabi Yusuf selamat dari sumur akibat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetap saja akan ada keburukan yang datang di sekitarnya. Beliau pun selalu bersikap waspada dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.